Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nuhi dengan NIM 2024-43011. Di video kali ini saya akan menguji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS dengan data post-test. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian pendidikan fisika. Langsung saja ke pengujiannya. Di sini sudah ada data menta yang ingin saya uji. Kita masukkan ke data view di SPSS. Nah, kita masuk ke variabel view, kita ubah namanya ini menjadi PG. Nanti kita ubah untuk semua namanya, nanti otomatis akan terisi. Nah, ketika sudah, kita ubah desimalnya menjadi 0 untuk semua nama. Ketika sudah ubah semua nama, kita salin namanya kembali, kita taruh di labelnya. Terus kita measure-nya itu kita ganti menjadi shell. Ketika sudah diganti, kita kembali ke variabel view, dan kita akan mencari P totalnya. Kita ketik transform, terus compute variabel. Nah, kita taruh di sini P, untuk target variabelnya kita taruh P total. Terus kita masukkan, kita menjumlahkan semua PG-nya dari P1 tambah hingga terakhir PG10. Nah, ketika sudah, kita ketik OK. Maka data totalnya akan otomatis muncul di sini. Nah, ketika sudah muncul P totalnya, kita kembali ke variabel view, kita buat analyze-nya. Kita P totalnya kita ubah ke 0 dulu untuk desimalnya. Terus kita masuk ke analyze-nya, kita pakai correlate, abbreviate, terus ketika semua sudah, kita taruh semua ke variabel. Nah, ketika semua sudah di variabel, kita ketik OK, otomatis datanya akan muncul di sini. Nah, kita akan membaca datanya. Asri jam 5 barong. Nah, oke Ibu, karena di sini saya memiliki 15 sampel, maka kita untuk menghitung R-tabelnya itu 15 itu dikurang 2 maka 13. Jadi pada R-tabel nilai R-tabelnya itu pada 13 itu 0,514, maka kalau dilihat pada P totalnya itu kalau ketika lebih besar dari 0,514 maka hasilnya itu valid. Sedangkan kalau lebih kecil dari 0,514 maka hasilnya tidak valid. Maka bisa kita lihat di sini untuk PG1-nya itu 0,776 maka dinyatakan valid. Nomor 2-nya 0,240 tidak valid. Nomor 3-nya itu 0,633 itu valid. Sedangkan nomor 4 itu 0,776 itu valid. Nomor 5 0,757 itu juga valid. Nomor 6 0,776 valid. Nomor 7 0,869 juga valid. Nomor 8 0,
764 juga valid, nomor 9 0,764 juga valid, nomor 10 itu tidak terbaca. Nah, ketika sudah melihat untuk data ini, kita buat analisnya untuk mencari data reliabilitasnya. Terus reliability analysis, kita masukkan semuanya kecuali P total. Kita masukkan semuanya ke item, terus ketika sudah statistik dan scale if item deleted, terus continue dan oke. Okay. Maka di sini sudah muncul data untuk reliability-nya. Nah, berdasarkan data output SPSS pada tabel reliability statistik, jadi ketahui bahwa jumlah responden yang digunakan dalam penelitian adalah 15 orang. Nah, ini pada case processing summary 15 orang. Nah, hal ini dapat dilihat dan menunjukkan bahwa seluruh data sebanyak 15 responden atau 100%. Nah, terus selanjutnya pada reliability statistik ini diperoleh nilai Kornberg alpanya sebesar 0,829 dengan jumlah item sebanyak 10 butir soal. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji rehabilitasi adalah jika nilai Kornberg alpanya itu lebih besar dari 0,60, maka jumlah instrumennya dinyatakan reliable. Jadi jika nilai Kornberg alpanya kurang dari 0,60, maka instrumen dinyatakan tidak reliable. Nah, karena nilai Kornberg alpha di sini sebesar 0,829, maka itu dia lebih besar dari 0,60, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable. Sedangkan pada item total statistik ini, dilihat dari nilai item total correlation ini, yang ini, untuk setiap butir soal, menunjukkan hubungan antara setiap butir soal dengan total skor. Jadi semakin besar nilainya, semakin baik butir soal tersebut dalam mengukur variabel yang diteliti. Sedangkan untuk Kornberg alpha item deleted ini, menunjukkan nilai reliabilitas instrumen apabila satu butir soal akan dihapus. Jadi nilai Kornberg alpha keseluruhan adalah 0,289. Jadi apabila PG2 dihapus jika Kornberg alpha meningkat menjadi 0,853, begitu juga jika 10 dihapus yang tadi tidak ada nilainya, tidak dapat dihitung, maka Kornberg alpha meningkat menjadi 0,389. Ini jika kalau nomor 10 dihapus maka nilainya menjadi 0,389. Jika nomor 2 dihapus maka meningkat menjadi 0,853. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PG2 dan PG10 cenderung menurunkan tingkat reliabilitas instrumen. Oleh karena itu, kedua butir tersebut dapat dipertimbangkan untuk direvisi atau dihapus. Nah, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki 9 butir soal yang valid dengan Kornberg alpha sebesar 0,2829 dan termasuk kategori sangat baik. Oleh karena itu, instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliable sehingga layak digunakan dalam proses pengumpulan data atau penelitian. Sekian dari uji validitas dan reliabilitas saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Terima kasih.